ada tambahan lagi nih, buktinya rajin-rajin patroli di media sosial, Pak. Selama ini kan teman-teman fisik jalan kemana-mana ke memantau. Bisa. Orang di daerah kan sekarang apalagi kondisi pandemi ini, iya, lebih kan cari yang murah, murah. larinya seperti itu. Dan juga kan naik di daerah ini, nanti ke daerah sawit, Bisa, daerah ya, nanti kita buka contohnya. Ya. Ya. Super Bro itu tiruan Surya Pro. Jangan ketemu. Ini kan di video juga dong. Ini well. Jam saya kan kelihatan. Surya Pro. Biasanya Surya Pro. Kalau iklannya malam-malam itu. Ya ada petanya. Oh, kalau yang asli ada pita. Dah masuk, halo suara dah lagi nih video. Itu nih tak pegawaian loh. Cek dulu, disok dulu, takutnya permainan. Boleh. Alah, yang ngerokok kan loh. Ya. Gitu. Cak saya dengar. L40. Ini aja nih. LE. Harga ini sekitar 35.700.000 rupiah. Saya ulang lagi, jumlah batangnya 20.000 batang, harga barangnya 35.700.000 rupiah, dan kerugian negaranya 13 juta mungkin perbuatannya, bahwa kita tidak melihat jumlahnya, tidak hanya, tapi kita melihat bahwa ini sudah mulai ada tren. Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, sore ini kami akan menyampaikan rilis terkait penindakan rokok ilegal yang dilakukan oleh kantor Bea Cukai Palembang. Jadi ini kami sampaikan ini jangan dilihat dari jumlah hasil penindakannya, tetapi ini ada bonus baru dalam kegiatan perdagangan rokok ilegal, di mana trennya mereka mengikuti kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini orang jarang bertemu secara fisik, jadi mereka memanfaatkan media sosial. Ini mereka memanfaatkan media sosial Facebook. Jadi ini transaksinya mereka melakukan dengan berkomunikasi melalui Facebook. Jadi tidak ketemu fisik, baik itu penjual yang dari Jawa mengedarkan mengirimkan ke daerah Sumatera Selatan untuk diedarkan, maupun pembelinya yang akan mengedarkan di daerah Sumatera Selatan. Jadi mereka ini tidak ada kontak fisik. Jadi mereka ini memanfaatkan media sosial Facebook. Jadi mereka sepertinya membentuk ada komunitas, Pak, komunitas di media sosial, yang akhirnya mereka melakukanlah komunikasi. Mereka berkomunikasi, mereka kontak pembelinya, penjualnya di Jawa dan mengirimkannya ke sini, dan di sini pun pembelinya juga sama, melakukan hal yang sama. Jadi ini kita melihat bahwa ini ada tren baru dalam melakukan perdagangan rokok ilegal. Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah rokok yang tanpa dilekati pita cukai. Jadi ini adalah rokok ilegal. Jadi itu penguatannya. Dan perlu kami sampaikan juga, mungkin kita himbauan lah kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati ya, berhati-hati dalam mengkonsumsi rokok. Karena ini kan kita lihat bahwa ini semuanya kan jelas bahwa setiap rokok yang diperdagangkan kan wajib dilekati pita cukai. Nah di sini sudah clear tadi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini tanpa dilekati pita cukai sama sekali. Nah ini dari hasil penindakannya ini mungkin nilainya sedikit ya yang selama ini kami expose terkait penindakan. Tapi ini kita sampaikan penguatannya terkait modusnya, modus baru yang mengikuti tren di mana pandemi ini orang jarang bertatap muka, mereka menggunakan media sosial. Nah ini pekerjaan tambahan bagi teman-teman sekalian ini, karena kita
tim intelijen kita ini wajib untuk melakukan patroli di media sosial, Pak. Kan selama ini kita melakukan patroli fisik darat. Nah, ini sekarang ada tambahan lagi, kita wajib untuk melakukan patroli di media sosial. Karena kan tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa modusnya ini, perdagangannya, transaksinya ini dilakukan melalui media sosial. Penindakan ini dalam rangka gempur rokok ilegal supaya ini tidak menjadi membesar, karena ini kan kita lihat dengan begitu gampangnya, Pak, dengan begitu mudahnya mereka hanya bertransaksi melalui media sosial, mengirimkan barangnya ke sini dan menyebarkannya, menjualnya pun sama dengan menggunakan media sosial. Jadi ini kita terus melakukan penindakan dan kita tim intelijen kami terus melakukan patroli di media sosial terkait mungkin ada transaksi yang mencurigakan terkait perdagangan rokok ilegal. Sudah mengambil keterangan, Pak, jadi ini kita masih berproses. Jadi, kemarin kita ambil keterangan karena kan kita mesti ikutin dulu, kita proses lebih lanjut karena ini kan juga kejadiannya baru beberapa hari yang lalu, jadi ini masih dalam proses kita, dalam proses diambil keterangan untuk melakukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Komunitas berarti person ya Pak? Munculnya dari personal lalu ke komunitas? Ya. Bukan langsung ke marketplace-nya, bukan ya Pak? Bukan. Yang kemarin ini makanya saya sudah sampaikan tadi bahwa seperti ini mereka sudah ada membentuk komunitas, makanya kan kita takutkan ini kan menjadi membesar. Makanya kita melakukan dari awal, kita langsung melakukan penindakan untuk menjaga ini jangan sampai membesar, Pak. Nanti ini menjadi banyak. Yang kalau dari keterangan sementara Selanjutnya karena ini kan mungkin kita ini lihat ini ada jaringan, Pak, ya. Mereka ada yang mengirim dari sana, terus mereka di sini. Apakah ada kelompok lain? Ini kan kita bisa ambil keterangan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.